Guna memacu geliat aktivitas perekonomian Indonesia yang terdampak pandemi dari segi daya beli atau konsumsi rumah tangga, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT bagi para pekerja yang mempunyai gaji di bawah 5 juta rupiah. Dan bukan hanya kali ini saja pemerintah mengambil langkah kebijakan demikian, namun beberapa waktu lalu program BLT juga sempat beberapa kali dilakukan. Seperti apa? Selengkapnya akan saya ulas dalam BLT Jurus Pemerintah Pacu Perekonomian. Nah, bisa kita lihat di sini sebelum saya menjelaskan lebih detail terkait bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah, saya akan coba menjabarkan terlebih dahulu begitu mengapa pemerintah juga perlu untuk memberi BLT di tengah pandemi seperti saat ini. Apabila kita merujuk pada data Badan Pusat Statistik atau BPS terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020, kontribusi ataupun struktur PDB menurut pengeluaran memang di posisi paling tinggi masih ditempati oleh konsumsi rumah tangga sebesar 57,85% dan juga diikuti PMTB dan juga ada ekspor, konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga non-profit dan juga impor begitu di sini. Dan atas presentasinya yang tinggi tersebut, maka dari pemerintah juga mempunyai fokus maupun urgensi yang lebih untuk dapat menjaga kondisi konsumsi rumah tangga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mayoritas ditopang oleh konsumsi rumah tangga ini. Dan bisa kita lihat juga di sini pada kuartal 2 2020 BPS merilis data PDB RI juga harus terkontraksi sedalam 5,32% dan angka tersebut juga selaras dengan pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang juga terkoreksi begitu sedalam minus 5,51% di kuartal 2 2020 ini. Dan juga hal ini juga menjadi sangat berkaitan begitu karena begitu besarnya pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Atas kondisi tersebut pula pemerintah harus menggenjot aktivitas ekonomi. Salah satunya dari segi meningkatkan konsumsi rumah tangga masyarakat serta daya beli dengan kebijakan bantuan langsung tunai ataupun BLT. Dan juga dengan BLT ini pemerintah juga meyakini bahwa ekonomi Indonesia akan membaik pada kuartal berikutnya. Lalu seperti apakah implementasi dari BLT yang digagas oleh pemerintah ini di tengah pandemi? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani gitu menyiapkan anggaran sebesar 31 triliun rupiah untuk program bansos ataupun BLT begitu yang ditujukan oleh pekerja dengan gaji di bawah 5 juta per bulan. Nah, dalam langkah kebijakan Sri Mulyani ini rencana juga terdapat 13 juta pekerja yang nantinya akan menerima bansos khusus di era pandemi COVID-19. Namun untuk mekanismenya sendiri ataupun mekanisme penyalurannya begitu ataupun syarat dan ketentuan Sri Mulyani juga belum menjelaskan. Dan di sini juga Sri Mulyani memberi pernyataan bahwa sekarang sedang diidentifikasi dan ini langkah-langkah untuk yang akan dilakukan pemerintah untuk terus membantu memulihkan daya beli masyarakat. Namun selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrian Kacaribu juga sempat menjelaskan begitu bahwa besaran pemberian insentif kepada tenaga kerja sebesar 600.000 tersebut akan dilakukan selama 4 bulan lamanya dan andai di total setiap orang akan mendapatkan 2,4 juta rupiah begitu hasil perkalian dari 600.000 dikalikan 4 bulan. Nah, di sini juga timbul angka 2,4 juta rupiah per orang. Dan mengenai skema pencairannya masih difinalisasi begitu oleh berbagai stakeholder. Dan selain itu pihaknya juga menjelaskan bahwa apabila BLT ini cepat disalurkan, dengan begitu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2020 tidak akan tumbuh negatif ataupun terkoreksi. Dan juga sempat saya jelaskan di awal bahwa BLT bukanlah kali pertama dilakukan guna memacu daya beli dalam rangka meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi ini. Pada awal April lalu, April 2020, Presiden Joko Widodo juga menyetujui penyaluran BLT Corona sebesar Rp600.000 per keluarga dan diberikan selama 3 bulan. Adapun untuk syarat dan ketentuannya juga di sini untuk mendapatkan BLT tersebut, yakni yang pertama, yakni warga harus yang mendapatkan harus tercatat begitu dalam data terpadu milik Kemensos dan juga terintegrasi dengan data pemerintah daerah. Nah, di sini juga selain mengandalkan data Kemensos, pemerintah juga akan berkoordinasi begitu dengan pemerintah daerah dari segi pendataan hingga sampai ke lapisan terbawah. Dan juga untuk syarat dan ketentuan yang kedua, yakni di sini juga pendataan dilakukan dari tingkat terendah. Nah, di sini pendataan ini ya ini dari desa maupun dari kelurahan begitu, dari tingkat terendah. Dan juga yang terakhir, penerima BLT ini juga bukan termasuk penerima bantuan sosial dalam bentuk lain seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT atau kartu sembako serta kartu prakerja. Nah, bagi Anda yang memenuhi kriteria tersebut, apakah
Anda juga sudah mendapatkan BLT dari pemerintah, Anda belum, mungkin Anda bisa tanyakan kepada RT, RW maupun lurah setempat di daerah Anda tinggal. Lalu sebenarnya apakah negara lain juga melakukan hal yang sama untuk menyalurkan bantuan langsung di tengah pandemi COVID-19 ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini dalam mengantisipasi penurunan daya beli bukan hanya Indonesia saja yang mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakatnya. Namun sejumlah negara juga melakukan langkah kebijakan demikian di tengah ganasnya virus corona dalam mengobrak-abrik kondisi berbagai sektor begitu dari kesehatan hingga perekonomian suatu negara. Dan negara yang pertama adalah Amerika Serikat. Nah, negara adidaya Amerika Serikat ini, Presiden Donald Trump menggelontorkan stimulus jumbo begitu sebanyak $2 triliun Amerika guna penanganan COVID-19 di Amerika. Dan juga bantuan langsung tunai atau BLT dikucurkan oleh pemerintah Amerika sebesar $1.200 Amerika per orang atau sekitar 19,6 juta rupiah begitu andaikan dirupiahkan. Jika berpasangan akan mendapatkan $2.400 serta tambahan $500 untuk setiap anaknya dengan catatan bantuan ini hanya diperuntukkan untuk penduduk dengan pendapatan kurang dari $75.000 di sini per tahunnya, hitungan per tahun. Dan juga memang lalu negara selanjutnya yakni ada Australia yang juga ikut menyalurkan bantuan melalui bantuan langsung tunai dan stimulus ekonomi ini sebesar $17,6 miliar Australia bagi lebih dari 16 juta orang berpenghasilan rendah khususnya diberikan pada pensiunan dan berpenghasilan rendah. Dari stimulus tersebut, bantuan langsung tunai untuk rumah tangga juga diberikan sebanyak $4,76 miliar Australia atau sekitar 47,7 triliun rupiah begitu yang dibayarkan mulai bulan Maret 2020 lalu. Lalu selanjutnya juga terdapat negara Singapura. Nah, di sini walaupun terkena resesi sebagai negara yang mengambil langkah kebijakan BLT di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Singapura juga menambah besaran program BLT yang mereka sebut program Care and Support Package yang awalnya anggarannya sebesar $1,6 miliar Singapura menjadi $4,6 miliar Singapura atau sekitar 52,8 triliun rupiah. Dari anggaran sebesar itu, masyarakat Singapura akan mendapatkan $300 hingga $900 Singapura tergantung pengklasifikasian data oleh pemerintah. Bukan hanya itu, bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di Singapura juga akan mendapatkan voucher belanja begitu $100 hingga $300 Singapura di sepanjang tahun ini. Nah, dari tadi kita banyak membahas tentang dampak baiknya BLT begitu ataupun bantuan langsung tunai yang banyak negara juga ikut gitu melakukan langkah serupa ya ini menyalurkan bantuan langsung tunainya kepada masyarakatnya. Lalu adakah dampak negatif BLT khususnya di Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di sini dampak negatif BLT tentunya ada begitu untuk di Indonesia sendiri. Dampak negatif yang pertama dari adanya BLT adalah defisit fiskal yang juga menjadi membengkak. Di sini diketahui per Juni 2020 saja data menunjukkan adanya pelebaran defisit APBN menjadi 6,34% dari posisi 5,07% begitu. Dan juga seiring dengan meningkatnya kebutuhan anggaran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN guna menanggulangi dampak COVID-19 di Indonesia. Dengan beragamnya BLT yang dikeluarkan gitu oleh pemerintah, juga bukan tidak mungkin defisit fiskal akan kembali membengkak dari kondisi sebelumnya begitu. Dan juga beberapa ekonom juga menilai bahwa ruang fiskal Indonesia akan semakin sempit pasca pandemi COVID-19. Dan selain itu pendapatan negara juga akan sulit kembali ke posisi sebelum pandemi COVID-19 seiring anjloknya komoditas primer terdampak pandemi. Dan juga selanjutnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh BLT adalah adanya penyimpangan prosedur dari pelaksanaan BLT itu sendiri. Dalam hal ini, maksud dari penyimpangan prosedur adalah kriteria penerima bantuan yang tidak tepat sasaran akibat pendataan yang tidak menyeluruh dan juga segala bentuk nepotisme yang terjadi di lapangan. Dari sini juga membuat integritas pendata sekaligus masyarakat yang didata juga menjadi diragukan. Praktik dari sejumlah oknum ini juga membuat perilaku nepotisme masih menjadi musuh bagi siapapun dan juga terlebih warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak memperoleh haknya karena nepotisme. Dan juga yang ketiga adalah adanya permintaan imbalan juga menjadi dampak negatif bantuan langsung tunai. Nah, walaupun sebagian besar dana BLT dilakukan dengan transfer, tidak menutup kemungkinan ada celah yang dilakukan oknum perangkat desa yang menyunat dana bantuan tersebut. Dan juga beberapa kemungkinan begitu juga dapat dilakukan mulai dari adanya kesepakatan pemotongan BLT dari penerima dengan oknum aparat desa dan itu juga sungguh miris sekali begitu. Dan yang keempat adalah penyalahgunaan
wewenang. Nah, di sini beberapa kasus juga terjadi di lapangan, masih banyaknya BLT yang digantikan dalam bentuk sembako, bukan berbentuk uang. Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai maladministrasi BLT dikarenakan tidak sesuai dengan perintah ataupun SOP yang ditentukan di pemerintah pusat. Dan juga yang terakhir adalah konflik kepentingan. Di sini maksud dari konflik kepentingan ini, hal ini biasanya terjadi melibatkan banyak pihak, mulai dari keluarga sampai pemerintah desa. Salah satu konflik yang terjadi yaitu adanya kecemburuan sosial, begitu seperti adanya komentar-komentar sinis dari warga yang tidak mendapatkan dan juga dengan warga yang mendapatkan, begitu. Jadinya agak ada sedikit gap. Dan juga dapat disimpulkan di sini adanya BLT dari pemerintah juga sejatinya untuk membantu kondisi perekonomian masyarakat terdampak pandemi agar dapat tetap survive sekaligus menjaga daya beli dalam rangka meningkatkan konsumsi rumah tangga yang harus anjlok begitu terdampak pandemi COVID-19. Dan juga semoga dari kebijakan BLT ini juga dapat disalurkan bagi masyarakat yang berhak dan roda perekonomian kembali berputar serta membaik dalam waktu yang cepat.